panelis ya. Sekarang kita lanjut sama juga untuk seleksi panelis, tapi ini berdasarkan ambang batas, yang mana ini lebih dikenal dengan uji threshold. Jadi threshold itu akan mencari panelis berdasarkan pengujian ambang rasa, ya, dalam hal ini adalah rasa manis. Kepekaan dia mulai merasakan manis itu pada konsentrasi yang keberapa. Bedanya tadi kalau seleksi panelis itu mengurutkan mulai dari konsentrasi terendah ke tertinggi. Nah, sekarang untuk threshold itu urutannya sudah mulai dari rendah ke tinggi, ya. Jadi di hadapan panelis nanti larutannya misalnya ada 10, ada 7, silakan ada berapa, tapi yang akan kita praktekkan adalah 5. Jadi gula ini mulai dari konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ini sudah urut di hadapan panelis. Kemudian nanti panelis mencicipi, ya, jadi mencicipinya sama seperti tadi di seleksi panelis, sebelum dan sesudah itu harus kumur dan tidak boleh ditelan. Diincipi, mulai merasakan rasa manis itu pada sampel keberapa, begitu. Nah, tentunya nanti masing-masing panelis memiliki ambang batas yang berbeda-beda. Itu ya, jadi untuk uji threshold penjelasannya seperti itu, nanti bisa langsung dipraktekkan. Jadi seperti tadi penjelasan di awal, ketika praktikum nanti masing-masing praktikan berdasarkan kelompoknya akan mempraktekkan dan harus bisa memberikan penjelasan seperti yang didemonstrasikan oleh Bu Eni. Baik, sekarang kita langsung menguji. Ya, oke, silahkan panelis menguji ya. Perlu diketahui untuk kode sampel tadi sudah dibuat ya, jadi sama seperti langkah-langkah yang tadi kalian lakukan ya, yang sudah didemonstrasikan. Jadi ini sudah urut kode sampelnya berdasarkan konsentrasi yang berbeda ya, urutan dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, nanti akan merasakan mulai dari sampel yang keberapa rasa manis itu mulai terdeteksi ya. Jadi uji threshold itu mendeteksi adanya suatu rasa pada konsentrasi senyawa tertentu, begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk praktikum berikutnya, yaitu bagaimana metode uji threshold atau uji ambang batas ya. Kalau kemarin kita sudah mendemokan bagaimana cara mengujikan uji seleksi panelis dengan menggunakan konsentrasi larutan garam yang berbeda, kemudian panelis diminta untuk mengurutkan dari konsentrasi yang rendah sampai konsentrasi yang tinggi. Kalau sekarang kita akan mengujikan bagaimana cara mengujikan uji threshold. Tadi sudah kita lihat juga videonya. Nah, setelah data kita dapatkan, maka nanti kita akan tabulasikan ya di dalam sebuah tabel seperti ini, di mana ini adalah variasi konsentrasi gula dari mulai yang terendah sampai dengan yang tertinggi ya. Nah, pada uji threshold itu panelis diminta untuk mencicipi atau merasakan larutan yang sudah disediakan. Kemudian kalau panelis sudah merasakan rasa gulanya, maka dia berhenti pada titik tersebut ya. Misalnya kita lihat di sini panelis pertama, ketika dia mencicipi sampel yang pertama 532, dia belum merasakan rasa manis, maka dia lanjutkan untuk sampel yang kedua yang dengan kode 849. Ketika dia mencicipi kode 849 ini, ternyata panelis sudah merasakan rasa manisnya, maka dia memberikan tanda plus di sini. Ini artinya dia sudah merasakan rasa manis ketika mencicipi sampel yang kedua ini. Maka kalau ini sudah terdeteksi rasa manis di sini, maka sampel yang berikutnya panelis tidak perlu menguji lagi, ya, cukup sampai di sini. Oke, ini yang panelis yang kedua. Maka kita tulis di sini, misalnya pada 849 ya, 849. Kemudian responden yang kedua, dia menuliskan
jawaban pada kertas formnya, ya, ternyata pada kode sampel yang pertama ini dia belum merasakan rasa manis, belum bisa mendeteksi. Kemudian di sampel yang kedua pun dia belum bisa mendeteksi rasa manis. Namun pada saat dia merasakan sampel yang ketiga atau mencicipi sampel yang ketiga, ternyata dia sudah merasakan manis. Maka pada sampel yang ketiga ini mereka berikan tanda plus ini, artinya dia sudah merasakan rasa manis. Maka sampel yang berikutnya ini dikosongkan karena sudah berhasil mendeteksi di kode sampel yang ketiga. Kemudian responden yang ketiga demikian sama dengan responden yang pertama. Yang keempat, dia baru merasakan pada sampel yang keempat dengan kode sampel 407. Demikian juga dengan panelis yang kelima, dia bisa merasakan pada sampel yang keempat. Lalu kemudian kita identifikasi, oh ternyata ya responden yang pertama ini sudah kita berikan tanda 849, kemudian responden yang kedua 716, kemudian ini 849, kemudian ini adalah 407. Nah, uji threshold ini nanti kita akan melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan, ya. Nah, nanti kita akan menseleksi dari mulai kepekaan yang tertinggi sampai dengan kepekaan yang terendah. Kalau kita lihat di sini, berarti yang memiliki tingkat kepekaan yang tertinggi adalah panelis yang ke-1 karena dia berhasil mendeteksi rasa pada konsentrasi yang kedua 849, ya. Kemudian ini di atasnya, kemudian juga sama, ini memiliki kepekaan yang sama antara panelis 1 dengan yang 3 yang memiliki kepekaan yang sama. Kemudian ini juga memiliki kepekaan yang sama di 407. Nah, biasanya nanti kita akan seleksi, ya, kita tetapkan dari sekian banyak panelis mana yang akan kita lanjutkan sebagai panelis untuk menguji produk kita yang sesungguhnya. Misalnya kita menetapkan pada sini minimal dia bisa mendeteksi di 716. Maka yang bisa kita ambil sebagai panelis adalah 849, ya, kemudian 716, kemudian 849. Kemudian yang ini kita sisihkan. Ya. Nah, kemudian responden yang 3 orang ini kita gunakan untuk memuji atau kita jadikan sebagai panelis untuk uji produk kita, produk sesungguhnya. Saya ingatkan, jadi kalau misalnya tadi kita memberikan uji ambang batasnya berupa larutan gula, maka produknya karakteristiknya tidak boleh menyimpang dari rasa gula. Ya, jadi produknya nanti kita buat, misalnya ada produk A, B, C, di mana ini adalah produk roti misalnya, maka nanti kita akan membuat roti dengan tingkat kemanisan yang berbeda. Ya, jadi yang diukur adalah rasa manisnya, bukan rasa garamnya. Jadi kalau uji thresholdnya pakai garam, maka rotinya pun yang akan kita buat roti dengan tingkat asinan misalnya seperti itu, ya. Jadi tidak boleh berbeda. Kalau uji thresholdnya menggunakan gula, maka nanti produk aslinya ya harus mirip dengan thresholdnya yang sebelumnya kita uji, ya. Artinya sama-sama mengukur tingkat kemanisannya. Oke, mungkin itu saja untuk uji threshold. Nanti kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.